Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengantar akuntansi forensik yang berjudul taksonomi dan skema. Yang mana penjelasan materi nantinya akan disampaikan oleh 3 penyaji. Yang pertama saya sendiri, kemudian dilanjutkan oleh Kak Lucy, dan terakhir dilanjutkan oleh Kak Khor. Shenanigans keuangan merupakan suatu tindakan yang dirancang untuk menyembunyikan atau mendistorsi kinerja keuangan atau kondisi keuangan perusahaan, yang mana hal ini dilakukan oleh manajemen dengan tujuan menyesatkan investor tentang kinerja keuangan perusahaan atau kesehatan ekonominya. Tindakan finansial shenanigans bisa dilakukan dengan cara-cara seperti mengakui adanya pendapatan sebelum waktunya atau mengakui pendapatan yang kualitasnya masih dipertanyakan, mengakui adanya pendapatan fiktif sebagai pendapatan, meningkatkan laba dengan keuntungan insidental, mengubah periode pencatatan beban tahun berjalan ke periode sebelum atau setelahnya, tidak melakukan pencatatan atau sengaja mengurangi nilai liabilitas, memindahkan pencatatan pendapatan periode berjalan ke periode yang akan datang, dan memindahkan beban masa depan ke periode berjalan sebagai kerugian insidental. Gejala yang menunjukkan bahwa perusahaan terlibat dalam kecurangan laporan keuangan biasanya ditandai dengan adanya 1. Penurunan kualitas dan kuantitas pendapatan secara berkesinambungan. Salah satu faktor yang berkontribusi paling signifikan yang meningkatkan kemungkinan kecurangan laporan keuangan, yakni dengan adanya penurunan kuantitas dan kualitas pendapatan. Perusahaan go public diharuskan mengungkapkan pendapatannya selama 3 tahun terakhir dalam laporan keuangan mereka, di mana auditor harus memeriksa kualitas pendapatan yang dilaporkan dari 3 tahun terakhir, seperti sifat dari transaksi pendapatan, serta kuantitas pendapatannya. 2. Arus kas tidak memadai. Auditor dapat menggunakan laporan arus kas untuk memverifikasi kuantitas, kualitas, reliability, dan legitimasi dari laba yang dilaporkan. Kemungkinan kecurangan laporan keuangan ada ketika tidak ada keseimbangan antara laba yang dilaporkan dengan arus kas. Misalnya, pendapatan bergerak naik sementara arus kas menurun. Ketiga, persediaan overstatement atau persediaan berlebih. Persediaan dan piutang yang berlebih dapat menunjukkan gejala kesulitan keuangan dan kemungkinan adanya kecurangan. Kecurangan piutang dan persediaan biasanya digunakan oleh manajemen untuk mengelola pendapatan dan meningkatkan posisi keuangan perusahaan. Untuk mencegah dan mendeteksi penipuan persediaan, maka dibutuhkan tim audit yang berpengalaman, kompeten, dan skeptis dalam memberi perhatian khusus pada persediaan yang muncul setelah tidak digunakan selama beberapa waktu atau yang disimpan di lokasi yang tidak biasa. Keempat, overly aggressive accounting. Faktor lain yang berkontribusi penting terhadap kecurangan laporan keuangan adanya penggunaan prinsip, metode, dan praktik akuntansi agresif di berbagai bidang, seperti pengakuan pendapatan, depresi dan amortisasi, serta kapitalisasi dan penangguhan biaya oleh perusahaan. Praktik akuntansi ini memberikan peringatan bahwa manajemen mungkin terlibat dalam kecurangan laporan keuangan dalam upaya untuk memperbaiki tampilan hasil operasional, posisi keuangan, dan arus kas mereka. Taksonomi kecurangan laporan keuangan. Laporan COSO 1992 dalam Rezai mencantumkan teknik penipuan laporan keuangan umum dalam kategori berikut. Pertama, adanya pengakuan pendapatan yang tidak tepat. Kedua, aset yang berlebihan selain piutang. Ketiga, pengurangan beban dan kewajiban. Keempat, penyalahgunaan aset. Kelima, pengungkapan yang tidak tepat. Dan yang terakhir, teknik lain-lain. Laporan COSO menyatakan bahwa 2 teknik yang paling umum digunakan oleh perusahaan untuk terlibat dalam aktivitas penipuan adalah teknik pengakuan pendapatan yang tidak tepat untuk melebih-lebihkan pendapatan yang dilaporkan dan teknik yang tidak tepat untuk melebih-lebihkan aset. Di sini saya akan menjelaskan dari kedua teknik tersebut. Yang pertama, pengakuan pendapatan yang tidak tepat.
Laporan COSO 1992 dalam Rezai 2002 mengungkapkan bahwa sekitar 50% dari perusahaan penipuan yang diteliti melebih-lebihkan pendapatan sebelum waktunya atau dengan membuat transaksi pendapatan fiktif. Skema yang digunakan untuk terlibat dalam kegiatan keuangan yang curang seperti penjualan palsu, pendapatan prematur sebelum semua persyaratan penjualan diselesaikan, serta penggunaan metode presentasi penyelesaian yang tidak tepat. Dan yang kedua, aset yang berlebihan selain piutang. Pada laporan COSO 1992 dalam Rezai 2002 mengungkapkan bahwa sekitar 50% dari perusahaan penipuan yang diteliti melebih-lebihkan aset dengan mencatat aset fiktif, menggelembungkan nilai aset yang ada melalui penggunaan nilai pasar yang lebih tinggi, serta mengecilkan piutang. Selanjutnya, skema penipuan umum. Kecurangan laporan keuangan terdiri dari berbagai macam skema. Yang pertama dari penyajian yang melebih-lebihkan aset dan pendapatan, pengungkapan yang tidak tepat, hingga pengurangan kewajiban dan beban. Pada skema melebih-lebihkan aset dan pendapatan di sini, biasanya terdapat pengakuan pendapatan yang tidak tepat dan penilaian aset yang tidak tepat. Selanjutnya, pada skema pengungkapan yang tidak tepat terdapat pengungkapan transaksi pihak berelasi yang tidak memadai, serta pengungkapan yang tidak memadai atau penghilangan informasi keuangan material. Dan yang terakhir, pada skema pengurangan kewajiban dan beban, terdapat penangguhan biaya dan pengeluaran yang tidak semestinya, serta depresiasi, amortisasi, depresi, dan penghapusan yang tidak tepat. Untuk selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai manajemen laba. Manajemen laba ini didefinisikan secara berbeda oleh akademisi, peneliti, maupun praktisi. Untuk definisi manajemen laba yang paling umum diberikan oleh akademisi dan peneliti dalam literatur akademis, yaitu di sini saya mengambil 3 contoh, yaitu menurut Skipper, Healy dan Whelan, dan menurut Merchant. Untuk yang pertama, yaitu menurut Skipper tahun 1989. Manajemen laba diungkapkan sebagai intervensi yang disengaja dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sedangkan menurut Healy dan Whelan tahun 1999, manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan dalam pelaporan keuangan dan dalam penataan transaksi untuk mengubah laporan keuangan guna menyesatkan beberapa pemangku kepentingan tentang kinerja ekonomi yang mendasari perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang bergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan. Untuk yang selanjutnya itu menurut Merchant tahun 1987, manajemen laba dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan dari pihak manajemen yang mempengaruhi pendapatan yang dilaporkan dan yang tidak memberikan keuntungan ekonomi yang sebenarnya bagi organisasi, dan mungkin pada kenyataannya dalam jangka panjang malah jadi merugikan. Sedangkan menurut praktisi dalam literatur profesional sering mendefinisikan manajemen laba dalam kaitannya dengan kecurangan laporan keuangan dengan fokus khusus pada manajer yang harus mengelola pendapatan dan konsekuensi dari beberapa tindakan mereka. Sedangkan manajemen dapat mencoba untuk mengelola laba dengan menggunakan pilihan kebijakan akuntansi, penilaian akuntansi, atau pemilihan waktu atau pemilihan keputusan operasi. Namun, manajemen laba dikatakan tidak sah jika melibatkan kesengajaan atau manipulasi laba dalam upaya memenuhi ekspektasi laba karena dianggap dapat berbahaya. Hal tersebut saya kutip dari Reza tahun 2002. Di sini terdapat 2 metode manajemen laba yang paling umum digunakan. Yang pertama yaitu Big Bet. Big Bet ini dilakukan melalui penghapusan atau write-off sebanyak mungkin pada satu periode. Maksudnya, pola ini digunakan dengan cara membebankan biaya yang akan datang dan menghapus beberapa aktiva. Selain itu, manajer juga harus melakukan clear the desk atau menyembunyikan bukti yang ada, sehingga laba yang dilaporkan di periode yang akan datang itu meningkat. Yang kedua yaitu smoothing. Pada strategi ini, manajer meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasinya. Dengan kata lain, manajer itu meratakan laba yang dilaporkan. Hal ini bertujuan agar laba yang diperoleh itu stabil sehingga investor akan menyukai kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu skema penipuan pendapatan umum. Di sini ada 4, yaitu skema buy and hold. Yang kedua, transaksi palsu lainnya. Yang ketiga, cut off penjualan yang tidak tepat. Yang keempat,
penjualan bersyarat. Untuk yang pertama yaitu skema buy and hold. Skema ini digunakan oleh perusahaan untuk melebih-lebihkan penghasilan dalam upaya untuk memenuhi atau melebihi ekspektasi analis, terutama untuk perkiraan pendapatan kuartalan. Dalam hal ini, pelanggan setuju untuk membeli barang dengan menandatangani kontrak, tetapi penjual itu tetap mempertahankan kepemilikannya sampai pelanggan meminta pengiriman barang yang sudah dibeli tadi itu. Yang kedua yaitu transaksi palsu lainnya. Transaksi ini dikaitkan dengan penipuan laporan keuangan dan tampaknya merupakan penjualan yang sah, tetapi faktanya itu tidak. Contohnya, penjualan dengan komitmen dari penjual untuk membeli lagi, atau penjualan tanpa substansi seperti mendanai pembeli untuk menjamin penagihan. Yang selanjutnya yaitu cut off penjualan yang tidak tepat. Hal ini melibatkan catatan akuntansi terbuka di luar periode pelaporan. Hal tersebut untuk mencatat pendapatan penjualan periode pelaporan berikutnya pada periode berjalan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu penjualan bersyarat. Transaksi ini dicatat sebagai pendapatan meskipun penjualan yang terkait dengan transaksi ini melibatkan kontingensi yang belum terselesaikan. Selanjutnya yaitu pernyataan resmi tentang manajemen laba. Laporan COSO tahun 1999 tentang fraudulent financial reporting menyatakan bahwa lebih dari setengah penipuan laporan keuangan yang diteliti itu melibatkan melebih-lebihkan pendapatan dengan cara mencatat pendapatan secara prematur atau fiktif. Dari penipuan laporan keuangan yang dihasilkan melalui praktik manajemen laba yang tidak dapat diterima ini mendorong SEC untuk mengeluarkan 2 buletin, yaitu SAB nomor 100 dan SAB nomor 110. Di sini SAB nomor 100 membahas perubahan restrukturisasi, penurunan nilai tunjangan penilaian persediaan, dan kewajiban yang diasumsikan sehubungan dengan kombinasi bisnis. Sedangkan SAB nomor 101 berkaitan dengan pengakuan pendapatan dengan memberikan pedoman tambahan untuk diikuti akuntan dalam mematuhi GAAP dalam mencatat transaksi pendapatan. Untuk yang selanjutnya yaitu manajemen laba yang tidak curang versus yang curang. Untuk manajemen laba yang tidak curang ini terjadi ketika perusahaan memilih metode akuntansi yang diterima secara umum dalam wilayah GAAP yang memiliki dampak langsung dan menguntungkan pada jumlah dan waktu pendapatan yang dilaporkan. Contohnya yaitu penggunaan beberapa metode dan kebijakan akuntansi yang diterima secara umum seperti metode penilaian persediaan FIFO, metode penyusutan garis lurus untuk aset modal yang dapat didepresiasi. Yang selanjutnya, manajemen laba yang curang. Manajemen laba yang curang itu tidak dibuat dalam kerangka GAAP dari metode akuntansi yang dapat diterima dan oleh karena itu merupakan bentuk manajemen laba yang ilegal. Contoh skema manajemen pendapatan yang curang adalah pemalsuan, pengubahan, dan manipulasi pendapatan yang disengaja melalui tindakan ilegal. Menurut Reza, gejala-gejala yang mungkin timbul dari kecurangan laporan keuangan itu ada 3, yaitu struktur organisasi, kondisi keuangan, dan lingkungan bisnis dan industri. Untuk struktur organisasi ini biasanya berkaitan dengan tim manajemen, dewan direksi, dan tata kelola perusahaan yang biasanya tidak bertanggung jawab secara komitmen dan struktur organisasinya yang tidak kompleks. Sedangkan dalam kondisi keuangan ini biasanya terjadi penurunan kualitas laba dan adanya pertumbuhan cepat yang itu tidak realistis. Sedangkan untuk lingkungan bisnis dan industri ini biasanya kondisi bisnisnya itu mendapatkan tekanan yang tidak biasa dan juga biasanya dipengaruhi oleh modal kerja yang tidak memadai. Whistleblowing ini dapat digunakan sebagai mekanisme pengendalian internal yang efektif dengan menciptakan lingkungan yang memungkinkan individu untuk secara bebas menyediakan komunikasi baik di dalam maupun di luar organisasi untuk memfasilitasi deteksi dini dan pencegahan kemungkinan penipuan laporan keuangan. Terdapat 2 aspek
whistleblower untuk mengungkapkan atau tidak mengungkapkan suatu kesalahan, yaitu yang pertama adalah motivasi mendasar dari whistleblower tersebut untuk membocorkan informasi sensitif seperti adanya penipuan laporan keuangan. Nah, yang kedua adalah dengan proses pengambilan keputusan penuh dari individu yang mempertimbangkan tindakan. Model proses pelaporan pelanggaran menurut Fox dan kawan-kawan. Yang pertama adalah iklim yang lebih baik untuk melaporkan kesalahan termasuk penipuan laporan keuangan akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Yang kedua adalah potensi pelaku fraud laporan keuangan kemungkinan besar tidak akan dilanjutkan jika prospek pelaporan ini meningkat. Yang ketiga adalah pengendalian internal sebagai mekanisme deteksi kecurangan yang merupakan elemen penting dari model proses yang mungkin terjadi hanya di dalam suatu organisasi. Yang keempat adalah fungsi audit eksternal sebagai mekanisme deteksi kecurangan yang dipandang sebagai elemen penting dari proses model yang mungkin melibatkan auditor eksternal. Nah, yang kelima adalah banyaknya variabel yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan seperti sikap manajemen dan gaya operasi, adanya kode etik perusahaan, dan ancaman balas dendam, misalnya seperti itu. Yang keenam adalah anggapan bahwa whistleblower ini akan berkembang dari kiri ke kanan dalam melaporkan kesalahan yang membutuhkan keputusan yang positif di setiap langkahnya. Berikut adalah 4 model komponen dari whistleblowing. Yang pertama adalah mengakui masalah moral. Mengapa? Karena pengamat pembuat masalah itu harus bisa untuk menilai tindakan yang mungkin diambil, hasil dan dampaknya pada orang lain. Yang kedua adalah membuat penilaian moral, di mana harus membuat penilaian moral tanpa tindakan yang mungkin dan efek potensialnya mereka pada orang lain. Yang ketiga adalah membangun nilai moral, yaitu harus memiliki niat untuk melakukan apa benar secara moral dan konteks prinsip dan nilai moral yang benar. Nah, yang keempat adalah terlibat dalam perilaku moral, di mana kita harus dan mau mengikuti melalui tindakan untuk melaporkan perbuatan yang salah, seperti adanya penipuan laporan keuangan. Karakteristik umum perusahaan yang terlibat dalam penipuan ini ada 7. Yang pertama adalah pertumbuhan, di mana pertumbuhan suatu perusahaan itu dapat dikaitkan dengan kemungkinan kecurangan laporan keuangan. Yang kedua adalah kesehatan keuangan, di mana kesehatan keuangan suatu perusahaan ini dapat dikaitkan dengan probabilitas kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga adalah lama waktu diperdagangkan secara publik, di mana lamanya waktu saham umum perusahaan itu telah diperdagangkan di pasar modal itu dapat dikaitkan dengan kemungkinan kecurangan laporan keuangan. Nah, yang keempat adalah pemegang blok, di mana pemegang blok ini dapat berfungsi sebagai mekanisme tata kelola perusahaan dengan memantau keputusan dan tindakan manajemen. Yang kelima adalah penurunan industri, di mana suatu perusahaan dalam industri yang menurun biasanya lebih cenderung terlibat dalam penipuan laporan keuangan, terutama karena mereka harus bersaing untuk sumber daya yang langka. Yang keenam adalah rasio keuangan yang tidak menguntungkan, di mana laporan keuangan yang curang mencerminkan kinerja keuangan dan rasio yang lebih tinggi daripada kinerja rata-rata industri saat ini, atau lebih baik daripada kinerja historis perusahaan atau memenuhi perkiraan dan target analis yang umumnya oleh manajemen sebelumnya. Dan yang terakhir adalah transaksi pihak terkait ini. Kenapa? Karena tujuan utama dari perusahaan yang dimiliki publik adalah untuk menciptakan dan meningkatkan nilai pemegang saham dengan menghasilkan laba di atas dan di luar tingkat laba dan investasi yang ditentukan oleh pemegang saham. Nah, tujuannya ini adalah tercapainya ketika dewan direksi dan manajemen ini bekerja untuk melindungi kepentingan para pemegang saham. Sekian penjelasan dari kami kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.